Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah Minggu 13 September 2020 di rumah kita masing-masing. Di sini kami ingin sampaikan berita jemaat untuk kita, yaitu dari Romawi 1 sampai dengan Romawi yang keempat. Tidak ada perubahan. Dan selanjutnya yang bertugas adalah dari lingkungan Bethlehem yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Yulianson SDH, dan liturgus dibawakan oleh Saudara Novita Andriani. Untuk berita selanjutnya, untuk undang-undang yang lain itu tidak ada. Jadi untuk saat ini berita jemaat hanya sampai dengan berita jemaat yang ada sekarang ini. Demikian berita jemaat yang kita sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat puji-pujian dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama. Jemaat, kami mohon berdiri. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam dengan menyanyi dari PKJ nomor 7, bait yang pertama dan yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur atas kasih setia-Mu dalam hidup kami jemaat Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, kami masih dianugerahkan napas kehidupan daripada-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Sehingga seminggu telah berlalu. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau dengan keberadaan hidup kami masing-masing. Selidikilah hati kami ya Allah. Kami mengaku akan dosa dan salah kami yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami yang tidak berkenan bagi-Mu. Firman-Mu berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Roh-Mu hadir. Sehingga saat ini kami undang Roh-Mu itu, hadirlah Tuhan. Sucikan, kuduskanlah kami sekalian, sehingga kami layak datang beribadah kepadamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan sampai berakhirnya nanti. Biarlah boleh berkenan kepadamu ya Allah, dan mendatangkan kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Kejadian, pasal ke-50 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudari Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah sekiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanan dan makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 57, bait yang pertama. Yesus lihat umatmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayatnya
Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, terima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu akan bersama-sama merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami diarahkan, dipimpin untuk bagaimana kami mengerjakan hari-hari kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami boleh kami kerjakan hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sertanya melewati hidup dan kehidupan kami. Pemberitaan kabar baik Tuhan boleh dinyatakan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Kembali kepada kita telah diperhadapkan bagian dari firman Tuhan, yang mana pada kesempatan pagi hari ini yang menjadi perenungan kita adalah dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35, yang menceritakan tentang bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya melewati dengan metode perumpamaan tentang pengampunan. Tentu tidak asing lagi bagi kita bahwa Tuhan Yesus seringkali memberlakukan ataupun melakukan metode perumpamaan ini sebagai bagian dari cara ia untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan juga kepada pengikut-pengikutnya. Karena metode ini sangat sederhana, dapat dimengerti oleh murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan atau cerita-cerita yang ia sajikan kepada murid-muridnya. Dalam hal ini diawali dengan sebuah pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus bahwa
harus berapa kali ia harus mengampuni, apakah hanya 7 kali? Namun Tuhan Yesus jawab 70 kali 7 kali. Dan di sini juga dalam perumpamaan ini ia menggambarkan seorang hamba yang berhutang kepada tuannya atau raja, namun dengan memohon belas kasihan raja tersebut pula mengampuni ataupun mencoba untuk bagaimana ia bersabar menunggu dari utang dari hambanya itu dapat dilunaskan. Raja itu menaruh belas kasihan kepada hambanya, namun apa yang terjadi kepada hambanya yang berhutang kepada dirinya itu tadi, malah sebaliknya, ia melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain yang berhutang pada dirinya. Ini tentu bertolak belakang dengan apa yang sudah dilakukan oleh sang raja, dengan bagaimana raja atau tuannya itu tadi telah mengampuni dirinya ataupun menaruh belas kasihan kepada dirinya, namun hal itu tidak ia kerjakan, tidak ia lakukan seperti halnya raja yang mengampuni ataupun berbelas kasihan kepada dirinya, namun malahan ia melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap temannya yang berhutang kepada dirinya. Tentu hal ini adalah sebuah gambaran di mana sebagai orang percaya tentunya kita sejatinya dapat memberikan pengampunan ataupun menaruh belas kasihan kepada orang lain yang memohon belas kasihan ataupun memohon ampun di dalam diri dan kehidupan kita. Seperti juga dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita diajarkan untuk selalu mengampuni di dalam kehidupan kita. Karena tentunya dalam nas sebelumnya juga mengatakan, pada minggu yang terdahulu mengatakan bahwa pada Matius 18 ayat 18 Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat ini adalah ayat yang seringkali dipakai untuk prosesi pengampunan ataupun pertobatan, penerimaan kembali kepada seseorang yang telah dikenakan sanksi gereja. Nas ini menjadi nas dasar bagi mereka yang diterima kembali menjadi anggota jemaat Tuhan. Artinya mereka menerima pertobatan, menerima pengampunan. Tentu hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa kita manusia tentu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan milik Tuhan Allah semata. Oleh karenanya penting untuk kita untuk bagaimana kita menaruh belas kasihan pengampunan di dalam diri kehidupan kita, karena semuanya itu bermuara di dalam kehidupan kasih yang Tuhan ajarkan. Bagaimana sebagai orang percaya bahwa kita harus mengedepankan kehidupan yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita. Ini adalah sebuah pembelajaran yang penting untuk kita renungkan, yang menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan. Tidak ada salahnya untuk bagaimana kita melakukan pengampunan ataupun menaruh belas kasihan bagi orang yang memohon pertolongan ataupun pengampunan di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu hidup di dalam kerendahan hati, bahwa tidak selalu kita akan hidup di dalam situasi yang nyaman. Kadangkala ada saatnya kita akan menghadapi situasi sulit di dalam kehidupan kita. Marilah kita terus mengedepankan hidup di dalam kasih Tuhan, dengan bagaimana kita selalu menyatakan pertobatan, pengampunan bagi setiap orang di dalam belas kasihan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Sebelum doa syafaat, kita akan bersama mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh penetua dan diakon dari lingkungan Bethlehem. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ada
Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu seraya membawa keberadaan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyadari ya Tuhan, ada banyak hal yang terjadi atas kehidupan kami, baik suka maupun duka, baik hal-hal yang buruk ataupun hal-hal yang baik, senantiasa boleh kami terima dan terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami menyadari semuanya itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk bagaimana membentuk karakter iman kami agar kami selalu boleh bertumbuh di dalam kedewasaan iman kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah diperdengarkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan senantiasa boleh berkuasa dan menguasai kehidupan kami, agar kami selalu boleh dipimpin, diarahkan untuk bagaimana kami mengerjakan hari-hari kehidupan kami dengan bijaksana, berdasarkan dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyerahkan keberadaan kami sidang jemaat Tuhan, terkhususnya jemaat GKI Sababila. Kami serahkan kehidupan kami di dalam kuasa kasih dan pemeliharaan-Mu ya Allah. Di tengah situasi sulit yang kami alami pada saat ini, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu ya Allah. Biarlah kami selalu boleh diberikan kekuatan dan kesehatan serta kemampuan di dalam kami mengerjakan tugas karya, pelayanan dan pekerjaan di dalam kehidupan kami. Biarlah melewati tugas pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan, berkat Tuhan senantiasa boleh tercurah atas kehidupan kami umat-Mu. Bapa di sorga, demikian pula kami menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah ya Tuhan, di tengah kelemahan yang mereka alami, kuasa-Mu boleh dinyatakan. Biarlah melewati obat-obatan, penanganan yang diberikan kepada mereka, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan kuasa Tuhan dinyatakan, dan mereka boleh pulih dan sembuh dari segala sakit penyakit yang mereka alami. Demikian juga ya Tuhan, kami menyerahkan kaum lansia-Mu, para orang tua yang lanjut usia, kami menyerahkan keberadaan kehidupan para lansia Tuhan. Biarlah mereka senantiasa boleh bersukacita, menikmati kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Dan juga kami menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami serahkan Bapak Ibu kekasih, saudara kekasih dalam kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah berkat, sukacita, damai sejahtera senantiasa boleh melimpah atas kehidupan saudara-saudari, Bapak Ibu kekasih. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan, dan juga para pekerja gereja Tuhan. Biarlah di dalam setiap tugas karya dan pelayanan kami, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Terlebih Engkau memperlengkapi kehidupan kami para pekerja gereja-Mu, agar kami selalu boleh dimampukan untuk mengerjakan tugas pemberitaan kabar baik Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan, dan kami sidang jemaat Tuhan selalu boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Allah. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan salah dalam hidup kami, suci kuduskanlah hidup kami, agar kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan Tuhan, melewati pekerjaan baik dan pelayanan kasih yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, sidang jemaat Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan senantiasa menaungi hari-hari kehidupan kami seterusnya. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu.
Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyikan lagu dari NKB nomor 133, bait yang pertama dan yang kedua. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.